temanya adalah Sabda Allah. Nah, sekarang Kak Rere mau ajak adik-adik semua, sobat-sobat Tia, buat berdoa. Yuk, kita awali dengan berdoa dengan menyiapkan hati untuk Tuhan. Doa ini akan dipimpin oleh Kamelia. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan perlindungan-Mu. Tuhan, kami sangat bersyukur bisa ikut via online. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin via online ini dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan, kami juga berdoa buat kakak-kakak pembina selalu sehat dan dilindungi. Kami juga berdoa agar virus corona cepat berlalu sehingga kami dapat berkumpul kembali memuliakan nama-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami sampaikan kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti yang surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam penjualan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Amel untuk doanya. Nah, sekarang udah pada siap? Mana semangatnya? Semangat! Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Pujian hari ini akan dibantu ditemani oleh sobat kita nih. Namanya Cika. Terima kasih Cika untuk pujiannya minggu ini. Hebat ya. Nah, sudah berani dan juga sesuai dengan tema hari ini, yaitu Sabda Allah, di mana firman Tuhan itu menjadi pelita. Nah, karena kita udah diterangin nih sama pelita dari pujian hari ini, sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita duduk yang manis, kita siapkan telinganya, kita kunci mulutnya, kita duduk tertib buat dengerin firman dari Kak Vero.
Hai adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi sama kakak. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sekarang mari kita ambil Alkitabnya. Kita buka Injil hari ini bersama-sama ya. Nah, udah siap adik-adik semuanya? Ya, kita baca ya dari Injil Markus 1 ayat 14 sampai 20. Udah ketemu adik-adik? Kakak ulangi sekali lagi ya. Dari Injil Markus 1 ayat 14 sampai 20. Yuk kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama seorang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Jawabannya apa? Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, untuk ayat emasnya kita diambil dari Markus 1 ayat 17. Kita baca sama-sama ya, Markus 1 ayat 17. Bunyinya ya sebagai berikut. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, adik-adik semua, di minggu ini Injil hari ini itu adalah hari Minggu biasa, di mana pada Minggu biasa ini Yesus ingin mengajak kita bahwa kata Tuhan itu katanya adalah waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat dan bertobatlah serta percaya pada Injil. Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita itu harus percaya kepada Injil Tuhan, berpercaya pada sabdanya Tuhan, sabdanya Allah. Di mana agenda Yesus pada ajarannya kali ini mengajarkan kepada kita bahwa kadangkala ada aja orang-orang itu yang lebih mengakui kuasa Allah gitu, lebih mengakui kuasa Allah, di mana mereka itu lebih percaya kepada hal-hal duniawi, di mana orang-orang itu ada yang percaya lebih kepada hal-hal yang berbau duniawi. Tapi kita itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh percaya pada duniawi, tapi kita juga harus percaya kepada Injil Allah, di mana Tuhan itu meminta kita supaya kita itu bertobat dan percaya kepada Injil Allah, di mana kita harus bertobat pada praktik-praktik duniawi, pada nilai-nilai duniawi, dan bertobat kepada Injil-Injil, nilai-nilai Injil. Nah, Injil hari ini kan diambil dari Injil Markus. Injil Markus itu dianggap Injil yang paling singkat dan yang paling tua di antara Injil-Injil yang lain, di mana Yesus mengajarkan kepada kita juga, kita itu membaca Injil Markus itu diajak untuk berjalan dengan cepat. Berjalan dengan cepat untuk mewartakan kerajaan Allah secara semangat melalui ajaran dan karyanya. Di mana kita itu diminta untuk mewartakan kerajaan Allah. Tapi kita juga diajarkan janganlah kita hanya mencari menjadi penjala ikan atau mencari uang saja, mencari nafkah untuk kehidupan kita, tapi kita juga harus berani untuk menjala manusia, mencari manusia untuk diajak sehingga mereka percaya kepada kerajaan Allah dan percaya bahwa Yesus itu adalah Raja yang menyelamatkan hidup kita semua, yang memberikan keselamatan untuk hidup kita semua. Nah, kakak ingin memberi contoh hari ini adalah tentang seseorang bernama Hana. Kalian tahu dong namanya Hana itu siapa? Hana itu dari cerita kakak yang menceritakan bahwa Hana itu tidak dikaruniai anak ya. Tapi dia tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk dikaruniai anak. Lalu dia melahirkan seorang anak dan diberi nama Samuel. Nah, lalu Samuel itu diserahkan kembali, dipersembahkan kembali kepada Allah. Mengapa Hana itu
tidak pernah takut. Kenapa tidak Hana itu tidak, udahlah, ngapain saya memberikan Samuel kepada Allah? Toh kan Allah udah memberikannya kepada saya. Tapi Hana tidak bicara seperti itu. Malah Hana itu berbicara, oh ya sudah, saya serahkan saja kepada Allah. Tapi kenapa Hana seperti itu? Karena Hana untuk mengetahui bahwa Tuhan itu akan senantiasa untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan dapat menyelenggarakan hidup kita dengan lebih baik. Dan Hana percaya kepada janji Tuhan, dan betul saja Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan, dan Samuel itu menjadi pembawa damai, menjadi raja yang dapat menjadi pembawa damai untuk kita semua. Nah, adik-adik semua, kakak harapkan kalian tidak hanya menjadi penjala ikan saja, tapi kalian juga harus menjadi penjala manusia yang dapat mencari manusia dan teman-teman adik semua lah ya, untuk percaya dan untuk percaya kepada Tuhan dan dapat juga mewartakan kerajaan Allah gitu. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mengakhirinya, kakak ingin agar adik-adik semua dapat mewartakan karya keselamatan Allah, mewartakan Injil dan Sabda Allah kepada orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau orang di sekeliling kita. Kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan itu pasti sudah menyelenggarakan hidup kita. Kita hanya perlu percaya dan yakin, dan juga bertobat dan percaya kepada Injil. Dan terima kasih adik-adik semua. Tetaplah semangat dan tetaplah mewartakan karya keselamatan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa. Nah, terima kasih Kak Vero untuk firmannya. Gimana nih? Udah siap bikin kreativitasnya? Yuk, kita bikin kreativitas ya sekarang, ditemenin oleh Ibu Nina. Hai Sobat Pia, kembali lagi bersama Kak Rere dan Ibu Nina. Yeay. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Ibu Nina? Kreativitas dong. Ada yang tahu nggak nih kreativitasnya bikin apa ya? Tentunya yang berhubungan dengan tema minggu ini, yaitu tentang Sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu ini ya. Nih, apa nih? Alkitab. Tapi ada apa ini Bu Nina? Nah, hari ini kita akan membuat penyekat Alkitab. Bentuknya seperti kupu-kupu. Ini berguna saat kalian telah membaca kitab suci, terus kalian, kemarin baca yang mana ya? Nah, ini sebagai penanda bahwa kalian telah sampai kemana kalian baca. Oke, sekarang kita bikin. Bahannya, baca Kak Rere. Nih, ada kertas lipat, betul. Bisa juga kertas lipatnya diganti ya Ibu Nina. Boleh, kertas lain juga nggak masalah. Semakin kreatif kalian, semakin bagus. Ya, boleh pakai majalah bekas, koran bekas, atau kalender bekas. Yang penting kertas bisa dilipat. Ya. Nah, terus ada bolpen, spidol, pensil warna juga boleh. Dan terakhir ada gunting. Nah, Ibu Nina kasih tahu caranya ya. Kalian ambil kertas seperti ini, lalu kalian, ini ukurannya kurang lebih berapa ya Kak Rere? 12 kali 12 atau 14 ya? 14 kali 14. Kalau kemudian jelek juga ya, nanti ketutupan semuanya. Nah, cukup sebesar ini. Setelah kalian bagi dua seperti ini, lalu kalian gunting. Nih, Bu Nina sama Kak Rere udah punya nih yang udah digunting, biar warnanya berbeda berlainan. Kak Rere mau pilih yang mana nih? Yang ini aja biar deket. Oke. Nih. Gimana setelah caranya? Digunting, kita lipat menjadi dua bagian. Nah, kalian setrika nih. Yang kuat ya setrikanya, biar saat ditekuk nanti nurut. Setelah itu kalian lipat dua lagi seperti ini. Lipat jadi memanjang. Apa nih Bu Nina? Jadi memanjang. Yang ketutup di mana nih? Nah,
Kita geser dulu jadi ke pinggir. Nah, digeser dulu ya yang ketutup. Asalnya kan begini, terus bagi dua. Oke. Sudah seperti ini. Jadi persegi panjang. Asalnya kan kotak ya. Sekarang jadi persegi panjang. Nah, setelah itu sisi yang tidak bisa dibuka, nih sisi yang dibukanya di bawah ya. Lalu atasnya kita tekuk membentuk segitiga, mengikuti garis yang tadi ya. Yuk kita tekuk dulu di meja biar rapi ya. Tekuk dulu di meja supaya kalian lebih rapi. Kita buatnya di meja. Nah, setelah selesai seperti ini, sudah bagian atasnya kita tekuk ke bawah, pas di atas yang segitiga ya, pas di atas yang segitiga seperti ini, tekuk. Nah, setelah itu kita gunting nih, kita gunting pas garisnya tadi. Ayo Kak Rere gunting juga, gunting ya, silakan. Setelah begini, kalian buka. Terus kita tekuk ke dalam. Nah, tekuk ke dalam seperti ini. Tadi kan udah ada tekukannya tuh, jadi seperti ini ya. Tekuk ke dalam. Tekuk ke dalam. Nanti hasilnya seperti ini. Nih. Sudah. Hasilnya seperti ini. Terus kita balik jadi gini. Nah, oke. Bisa. Jadi bisa jalan. Nah, setelah itu kita tekuk di meja lagi supaya rapi ya. Cara menekuknya begini. Yang bagian putih yang tadi kita tekuk ke bawah seperti ini. Kita tekuk seperti ini, kita bentuk seperti sayap kupu-kupu. Nih, kita tekuk seperti ini. Nah, kalau mau rapi kita tekuknya di meja Kak Rere. Nah, lihat, sudah jadi kupu-kupunya. Kita beri hiasan ya Kak Rere ya. Nah, Ibu Nina mau dikasih apa ya? Polkadot bulat-bulat, bermotif bulat-bulat. Ibu Nina, Ya, kenapa kita bikinnya bentuknya kupu-kupu ya? kupu-kupu itu binatang yang paling Ibu Nina suka karena kupu-kupu itu mengalami metamorfosis yang sempurna. Kalian tahu metamorfosis apa ya? Metamorfosis itu perubahan Kak Rere. Asalnya dari binatang yang menjijikkan seperti ulat itu, terus dia berubah menjadi binatang yang cantik dan indah. Nah, demikian juga kita. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan, mungkin kita banyak berbuat salah karena kita kurang tahu ya. Tapi setelah kita mengenal Tuhan melalui sabdanya, kita berubah menjadi anak yang baik, anak yang rajin ikut dia online, anak yang rajin baca kitab suci, dan juga rajin berdoa. Kita saling dukung dalam doa ya. Kita berbagi kasih dengan berdoa. Boleh juga berbagi kasih dengan sesama apapun yang kalian miliki. Oke? Selamat berkreativitas. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Rina untuk kreativitasnya. Nah, hasil kreativitasnya ditunggu ya sampai hari Rabu nih. Dan jangan lupa dikirimnya ke bisa Instagram, bisa Facebook atau WhatsApp grup Bia Santo Gabriel. Ditunggu ya hasilnya. Nah, sekarang kita tadi udah pujian, udah kreativitas, udah mendengarkan firman. Sekarang kita akan berdoa penutup. Yuk kita siapkan hati untuk mendengarkan Tata yang akan memimpin doa.
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh mengikuti via online dan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami bisa menjadi pelaku firman seperti murid-murid-Mu. Berkatilah kakak-kakak pembina via, dan semoga dunia ini segera pulih dari pandemi COVID-19, sehingga kami dapat berkumpul untuk sekolah minggu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tata untuk pimpin doanya. Terima kasih juga untuk para pembina, Kak Vero, Ibu Nina, juga teman-teman, sobat-sobat Pia yang berpartisipasi untuk minggu ini. Nah, jangan lupa ya kreativitasnya dikerjain. Ditunggu sampai hari Rabu. Dan 3M. Apa aja nih 3M? Pakai masker, jaga jarak, juga mencuci tangan. Sampai jumpa.